Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salwa Salahuddin dari Fakultas Ekonomi Unisula. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi, yaitu dari dosen Ibu Nurhidayati. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang perubahan organisasi. Yang pertama, mengapa sih organisasi harus berubah? Alasannya, yang pertama adalah globalization of market. Dunia semakin hari tidak ada halangan untuk kita pergi kemana saja. Ya, seperti pasar yang semakin hari semakin sama. Jika perusahaan atau organisasi yang tidak bisa mengikuti standar-standar global, maka perusahaan atau organisasi tersebut akan tertinggal dan kinerja organisasi perusahaan tersebut tidak akan maju. Yang kedua adalah teknologi, di mana kita sekarang hidup di era digital, yang dimana semua manusia berada dalam jaringan. Teknologi menawarkan organisasi atau perusahaan untuk memperkuat teknologinya, karena teknologi adalah utama dalam jaringan organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Jika perusahaan atau organisasi tidak bisa mengikuti teknologinya, maka dipastikan organisasi atau perusahaan tersebut akan tertinggal lebih jauh. Yang ketiga adalah social network. Jaringan-jaringan sosial, baik individu maupun organisasi atau bahkan antar dunia, sekarang terlihat kebersamaannya bisa saling belajar sekaligus membandingkan perusahaan-perusahaan atau organisasi yang pengelolaannya tidak sesuai dengan global yang maju, maka perusahaan atau organisasi tersebut akan tertinggal lebih jauh. Kemudian alasan yang keempat adalah generation difference, yang sekarang lebih dikenal dengan baby boomer, generasi X, generasi Y. Nah, mereka itu generasi-generasi yang berbeda, dengan motif, tujuan, dan cara kerja juga yang berbeda-beda. Dari sini, perusahaan atau organisasi mendapatkan tantangan untuk menghadapi perubahan dengan cara kerja yang berbeda-beda untuk menaikkan level tertentu. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Robin and Judge menjelaskan bahwa perubahan itu memiliki arti membuat hal yang menjadi beda. Misalkan seperti basah menjadi kering, merah menjadi hijau, dan seterusnya. Melakukan perubahan itu harus terencana, apalagi dengan konteks organisasi perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan terencana? Nah, perubahan perencanaan yang dimaksud adalah suatu kegiatan mengubah dengan sengaja yang berorientasi kepada tujuan. Perubahan itu terencana berprogram dengan baik, seperti merencanakan 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, 5 bulan kemudian, atau bisa 10 bulan yang kemudian, yang menjadikan terencana program itu sesuai dengan harapan kita untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun tujuan perubahan adalah untuk mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi, perusahaan, atau individu untuk menghadapi sebuah perubahan. Seperti contohnya saat ini kita sedang menghadapi kondisi seperti new normal. Kita bisa tetap keluar rumah, tetapi tidak dibolehkan untuk berdekat-dekatan. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa tips upaya pencegahan virus corona. Yang pertama, kita harus memakai masker saat berpergian. Yang kedua, membawa hand sanitizer. Yang ketiga, membawa peralatan makan sendiri. Yang keempat, membawa peralatan ibadah pribadi. Kemudian yang kelima, mandi setelah berpergian. Dan jangan lupa ya menaati protokol kesehatan seperti 1. Menjaga jarak, 2. Mengganti jabat tangan menjadi namaste, ketiga, memperhatikan etika bersin yang benar, yang keempat, menjaga imunitas tubuh dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, serta mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna.
Itu tadi beberapa tips yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila masih banyak perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.